Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya mau share video tentang tutorial pembuatan laporan kunjungan industri agar nanti pembuatan laporannya itu lebih rapi. Jadi nanti dalam satu file Word saja bisa membuat format yang berbeda-beda. Misalnya nanti di cover ini nggak ada halamannya, kemudian yang dari halaman pengesahan, dari daftar kata pengantar misalnya udah mulai dari 2 Romawi sampai ke daftar isi, ke bab satunya jadi nomor yang biasa lagi, mulai dari satu lagi dalam satu file aja, jadi nggak bisa dua file gitu misalnya. Oke, langsung aja kita mulai. Ini for your information. Untuk contohnya ini saya ngambil random ya di Google. Nanti untuk teman-teman bisa menyesuaikan dengan format teman-teman sendiri. Oke, langsung aja. Ini untuk contoh covernya misalnya. Kemudian untuk ke halaman 2-nya, karena ini akan berbeda format dari cover ke halaman selanjutnya, maka kita klik yang nomor pengesahan ini. Oke, ke menu layout, lalu ke breaks, next page gitu. Nah, si lembar pengesahan ini nanti akan dimunculkan di daftar isi, maka diklik atau di blok lembar pengesahannya. Formatnya misalnya di bold untuk judulnya misalnya, nanti ke menu home ini dijadikan ke heading 1, artinya dia sebagai level yang pertama untuk daftar isi. Kita heading 1, klik kanan, update heading 1 to match selection. Oke, udah muncul tandanya seperti ini. Nanti teman-teman bisa di Ctrl F untuk lihat hasil headingsnya. Di sini akan muncul. Nah, kita next misalnya ke halaman selanjutnya kata pengantar. Nah, informasi penting juga nih buat teman-teman. Biasanya untuk halaman baru ini sering kali dibikin enter berapa kali seperti ini. Ini kurang baik ya. Nah, seperti ini kurang baik. Jadi yang bagus itu seperti ini, lalu di Ctrl plus enter. Jadi langsung ke bawah. Ini kita lakukan ke heading 1 lagi. Paling mungkin ini dikapitalin semua dengan shortcut shift plus F3 tuh. Coba kata pengantar di sini. Nah, ini contohnya gara-gara di enter beberapa kali. Jadi yang bagus itu kita pakai control enternya. Control plus enter gitu. Tinggal si daftar isi ini kita ke heading 1 gitu. Nanti untuk daftar isi otomatisnya bukan seperti ini ya. Nanti kita buat secara otomatis. Oke, kita ke selanjutnya. Di sini belum ada daftar gambar dan daftar tabel, kita bikin misalnya. Kita copy aja ini, di Ctrl Enter, daftar tabel dulu misalnya, lalu daftar gambar, baru bab 1. Nah, di bab 1 ini karena ntar mau dibikin beda formatnya, jadi balik lagi ke nomor 1 tapi nggak Romawi, maka ke menu layout lagi, ke breaks, lalu next page gitu. Nah, kita bab 1 ini juga harus ke heading 1 lagi. Nah, kalau misalnya di enter biasa, ini di daftar isinya nanti akan seperti ini, berpisah bab 1, nanti ada nomor di sini, bab pendahuluan ada nomor. Jadi yang harus dilakukan itu adalah memakai shift. Jadi di sini dihapus dulu. Jadi di enternya pakai shift plus enter gitu. Jadi di sini jadi bab 1 pendahuluan baru nomor nanti di daftar isinya. Oke, next. Nah, untuk memunculkan ini di daftar isi ntar, jadi uh, ini jadi sebagai heading 2 atau level kedua dari ini kan level 1. Ini level 2-nya berarti heading 2. Nah, biar gak mengganggu format, kita misalkan ntar jadi di format 1.1. Tapi ini harus dihapus dulu karena nanti untuk di bab 2-nya nanti dirubah ke bab 2.1 nomornya. Kita hapus dulu. Ini kita lock, kemudian misalnya pakai bold di sini. Kita ke heading 2 di klik kanan, update heading 2 to match selection. Oke. Nah, gitu. Tinggal pakai 1.1 di sini. Kalau misalnya nggak otomatis, berarti teman-teman bikin aja di sini yang ini. Kalau misalnya nggak muncul di sini, klik ke define new number format.
Nah, tinggal di sini rubah satu, di depannya satu gitu. Kalau misalnya dua, berarti di depannya dua gitu. Jadi yang ditandai satu ini, yang ada itemnya ini, berarti itu nomor yang otomatis ntarnya gitu. Karena ini satu, dan saya sudah bikin, jadi saya tinggal klik di sini gitu. Tinggal nanti di lebih menjorok ke kiri ya gitu. Itu misalnya walaupun ini agak kurang enak ya kelihatannya, kita bikin lagi ya venue nomor format, nggak bisa dihapus ya. Coba yang lain, space-nya jadi nggak terlalu deket nih sama teks. Coba bikin ya satu, oke. Oke, ini jarak antar tabs sama sama ininya terlalu deket nih. Tabs default tab stopsnya coba kita lihat di sini ya. Tabs 1,27 ya. Oh, ini udah kerubah ya tadi. Lihat ya di tabs ya. Udah ya, udah. Nah, jadi kalau tadi kan ini mendekat ya. Ini udah ada space-nya, udah agak enak lihatnya. Oke, kita next, kita klik ini, kemudian ke format painter. Lalu ke sini jadi 1,2, format painter lagi 1,3, format painter 1,4, format painter lagi 1,5. Ini bisa ditutup juga nih, buat tuh seperti ini, bisa dibuka lagi. Oke, kita next ke bab 2. Ini kita hapus lagi ya, harus pakai Ctrl Enter ya biar rapi. Oke, ininya juga pakai shift, lalu di blok, menjadikan heading 1. Nah, yang ini nomornya 2.1, heading 2 in dulu, kemudian ke nomor yang 2.1 ini masih dekat juga ya. Kalau misalnya kayak gini, dan jangan lupa teman-teman, kalau misalnya nggak muncul ini, ke define nomor format, ininya diatur jadi 2.1 ya. Ini karena ininya terlalu dekat dengan teks, kita ke paragraf, lalu ke tabs, ini default tabnya ke sini. Oke. Oke, lanjut, kita format painter lagi. 2, format painter 3. Hapus ya. Oke, kita next bab 3. Kita hapus lagi pakai Ctrl Enter ya. Oke, tutup pakai shift. Ini ke heading 1. Yang ini, nah ini belum bentuk apa namanya? Belum bentuk numbering. Kita bikin numbering yang 3.1. Kesimpulannya kita ke heading 2. Ini ke 3.1 bisa gak? Ya. Kita bikin define nomor format. Ini 3. Oke. Sorry, ini pasti ada yang salah. Nah, gitu. Tinggal di sini paragraf ke tabs, kemudian ininya. Oke, jadi ada space. Oke. Tinggal ini di format painter. Beres. Tuh. Ini selanjutnya untuk ke kata pengantar, daftar pustaka ya. Hapus, Ctrl Enter. Ini ke heading 1. Hapus. Oke. Oke, beres. Oh, di sini belum ada tabel sama gambar. Kita misalkan ada
ada tabel di sini, misal insert table, lalu kita pakai klik kanan, lalu insert caption, kita bikin di sini belum ada. Nah, di sini saya sudah masukkan label tabel ya. Nanti kalau misalnya belum muncul, teman-teman klik new label, misalnya klik tabel, lalu oke, gitu. Karena saya udah, jadi saya close ya. Di sini kita klik uh, label yang tabel, nanti muncul nomornya otomatis. Jadi kalau misalnya ada tabel lagi, nanti nomornya akan otomatis di tabel 2 gitu. Ini yang pertamanya di tabel 1, misalnya tabel 1 profil kunjungan industri. Oke, tinggal di format, misalnya lebih menjorok ke dalam, kemudian ganti italic, kemudian di lebih besarkan jadi 12, kemudian jadi Times New Roman misalnya, kemudian jadi hitam tulisannya misalnya. Oke, itu kemudian kita kasih contoh, ada gambar di sini misalnya. Kita contoh gambarnya yang logo aja ya, kayak yang nomor ini ya. Ini misal doang ya, nanti teman-teman tinggal sesuaikan posisinya nanti di mana. Kita klik kanan, insert caption. Di sini labelnya kita pilih yang gambar. Kalau misalnya belum muncul, teman-teman klik new label buat gambar. Lalu oke. Karena saya udah, jadi enggak. Di sini ada gambar, tuh gambarnya jadi satu karena ini baru yang pertama ya. Ini misalnya profil perusahaan. Oke, tinggal di format lagi kayak ini misalnya, tinggal di format painter. Oke, tinggal Ctrl E. Ini belum terlalu ini ya, jadi nggak pas, nah gitu. Oke, beres, tinggal kita ke penomoran halaman. Ini kan apa namanya, untuk cover ini nggak pakai nomor, jadi kita mulainya dari biasanya untuk awal nomor itu biasanya dari lembar pengesahan, tapi di lembar pengesahan pun tidak dimunculkan nomor biasanya. Jadi kita munculkan di kata pengantar. Di sini klik uh, oke, karena kita nggak mau muncul di sini, maka kita break lagi dari kata pengantar. Oke, kita ke layout, breaks, next page. Ini kata pengantar, kita ke heading satu lagi. Lalu dari sini kita mulai menomorkan halaman ke page number. Klik ini di bawah ya. Lalu klik page number, bottom of page. Misalnya pilih yang di tengah. Untuk formatnya misalnya mau yang apa namanya? Yang Romawi. Di sini number format. Lalu start date-nya dari 1. Dari 2 ya. Karena satunya dimulai dari halaman pemesanan gitu. Cuman gak ditambahin aja. Nah, ini linknya kita matiin. Tuh. Lalu yang ini kita hapus ya. Jadi seperti itu. Pemasannya sebenarnya dihitung satu tapi tidak dimunculkan gitu. Nah, si covernya udah nggak ada nomor halaman, pemasangan juga nggak ada, kata pengantarnya nomor 2. Daftar isi 3, daftar tabel 4, daftar gambar 5. Nah, ke bab 1 ini, nah ini kembali lagi ke 1. Oke, diklik nomor halamannya, kemudian ke page number, bottom of page, format page numbers, start date-nya ke 1 lagi. Oke, selesai, tinggal kita buat daftar isi otomatis. Sini pastikan si kursornya di setelah huruf terakhir ya, di sini I. Enter sekali lagi biar lebih ada space. Kita ke reference, lalu table of contents, lalu ini automatic table. Udah langsung muncul daftar isi otomatis. Kita sesuaikan formatnya, misalnya ini jadi kita blok. Oke, kita jadi Times New Roman, lalu jadi 12. Kemudian kita cek kebenarannya.
Misalnya kita mau cek ini latar belakang, apakah benar ada di halaman satu, kita klik Control plus klik latar belakang tadi betul ada di halaman satu. Kita cek lagi ke daftar isinya. Misalnya yang profil perusahaan, ini ada di halaman 2 katanya. Control plus klik profil perusahaan ada di halaman 2. Sekali lagi misalnya, yang daftar pustaka misalnya ada di halaman 4. Control plus klik daftar pustaka ada di halaman 4. Udah selesai. Langsung ke daftar tabel. Kalau untuk daftar tabel, di sini ya, enter lagi, kemudian ke reference lagi. Nah, di sini insert table of figures. Karena ini tabel, maka yang caption labelnya kita rubah ke tabel. Gitu. Lalu muncullah ini. Nah, tabelnya katanya yang tabel 1 profil kunjungan industri itu ada di halaman 2. Kita cek benar nggak? Klik Ctrl plus klik. Tabel 1 ini ada di halaman 2. Betul ya? Betul di halaman 2. Lalu next ke daftar gambar. Kita enter. Enter. Kemudian ke reference lagi. Pilih ke insert table of figures. Di sini caption labelnya gambar ya, karena daftar gambar. Jadi caption labelnya gambar. Oke, muncullah gambar 1. Profil perusahaan katanya ada di halaman 3, benar nggak? Ya, ini gambar 1 profil perusahaan dan di halaman 3. Udah ya? Ya, mungkin sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.